Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dengan NIM 240209502099, kelas PTIKH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sistem Pengendali Suhu Ruangan Berbasis Logika Fuzzy. Nah, langsung saja ke materi saya. Eh, yang pertama itu ada abstrak. Kenyamanan suhu ruangan sangat penting dalam aktivitas bekerja, belajar, maupun beristirahat. Namun, sistem pengendali suhu yang masih menggunakan metode on-off sering menghasilkan perubahan suhu yang tidak stabil dan membuat perangkat pendingin bekerja kurang efisien. Terus latar belakang, jadi latar belakang saya di sini sistem kontrol suhu berbasis on-off sering menyebabkan fluktuasi suhu dan boros energi. Logika fuzzy menawarkan solusi yang lebih halus dan adaptif dengan memproses kategori suhu seperti dingin, hangat, dan panas. Dengan pendekatan ini, pengaturan kipas atau AC dapat dilakukan lebih akurat sehingga kenyamanan dan efisiensi energi meningkat. Adapun rumusan masalah pada materi saya ini, rumusan masalah yang pertama itu sistem pengendalian suhu yang konvensional sering tidak responsif dalam menyesuaikan suhu ruangan secara real time. Rumusan masalah kedua itu metode kontrol on-off menyebabkan fluktuasi suhu yang tidak stabil dan penggunaan energi yang kurang optimal. Dan yang terakhir itu belum tersedia sistem pengendalian suhu ruangan berbasis logika fuzzy yang dirancang dan diuji pada skenario sederhana dengan simulasi. Nah, tujuan penelitian saya ini yang pertama menerapkan metode logika fuzzy dalam sistem pengendalian suhu ruangan. Yang kedua merancang fungsi keanggotaan atau membership function untuk variabel input dan output. Yang ketiga menyusun rule-based fuzzy untuk mengatur kecepatan kerja pendingin udara secara adaptif. Dan yang terakhir itu menguji performa sistem melalui simulasi menggunakan perangkat lunak MATLAB atau aplikasi pendukung lainnya. Nah, kemudian literatur review. Yang pertama itu logika fuzzy. Logika fuzzy diperkenalkan oleh Lod- Lotfi Zade pada 1965. Dirancang untuk menangani ketidakpastian dan linguistik berbeda dari logika biner. Logika fuzzy memungkinkan suatu variabel memiliki beberapa tingkat keanggotaan sekaligus sehingga lebih fleksibel untuk memodelkan sistem yang sulit dirumuskan secara matematis. Yang kedua itu Fuzzy Inference System atau FIS, tipe Mamdani. Metode Mamdani diperkenalkan oleh E. Mamdani dan S. Asilian pada 1975. Banyak digunakan dalam sistem kontrol karena sederhana dan mampu meniru cara berpikir manusia. FIS Mamdani mencakup tahap kodifikasi, penyusunan aturan, inferensi, dan defusifikasi dengan aturan berbasis bahasa seperti jika suhu panas, maka kipas cepat. Metode ini mudah dipahami dan cocok untuk pengendalian suhu. Yang ketiga itu penelitian terkait sistem pengendalian suhu berbasis fuzzy. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa logika fuzzy efektif untuk pengendalian suhu. Kurniawan tahun 2018 membuktikan bahwa metode Mamdani mampu menjaga suhu lebih stabil dibanding sistem on-off. Dan yang terakhir itu ringkasan literatur. Literatur menunjukkan bahwa logika fuzzy fleksibel dalam memodelkan sistem kompleks dan metode Mamdani banyak digunakan karena hasilnya stabil. Nah, selanjutnya, eh, selanjutnya kita ke metodologi penelitian. Jadi hasil penelitian pertama itu hasil percobaan pada MATLAB ke-1 dari nilai input suhu 24 dan input kelembapan 79%.
didapatkan tegangan sejumlah 3,82 volt yang disajikan pada gambar. Kita bisa kita lihat pada gambar ini. Ini hasil dari penelitian pertama saya pada materi judul yang saya terapkan. Kemudian materi selanjutnya ini perancangan dan pembuatan prototipe. Nah, tahapan perancangan meliputi yang pertama itu simulasi awal. Rangkaian sistem dikembangkan menggunakan Proteus untuk memastikan hubungan komponen sudah benar sebelum dibuat prototipe. Yang kedua, perakitan prototipe. Prototipe dibangun menggunakan sensor suhu dan kelembapan, modul drive motor, dan kipas sebagai aktuator. Output yang diukur berupa tegangan kipas karena tegangan menunjukkan tingkat kecepatan kipas. Selanjutnya pengujian alat. Pengujian dilakukan memakai multimeter yang dikalibrasi pada mode DCV-10. Kabel multimeter dipasang ke output kipas untuk membaca tegangan aktual. Tegangan yang terbaca dibandingkan dengan hasil perhitungan manual, hasil simulasi MATLAB, dan hasil prototip atau real. Selanjutnya, data penelitian yang dibutuhkan. Nah, penelitian mengumpulkan tiga jenis data. Yang pertama itu ada data prototipe, tegangan aktual hasil pembaca multimeter. Yang kedua itu ada data perhitungan manual fuzzy, menggunakan perhitungan derajat, keanggotaan, dan aturan fuzzy secara manual. Dan yang terakhir itu data hasil MATLAB, membandingkan apakah MATLAB menghasilkan nilai output yang sama dengan perhitungan manual. Selanjutnya ke hasil penelitian. Jadi hasil penelitian saya ini yang pertama itu percobaan MATLAB. Contohnya itu contoh input pertamanya itu suhu 24 Celcius derajat. Kelembapannya itu 79%. Output MATLAB output MATLAB-nya itu 3,82 volt. MATLAB juga digunakan untuk berbagai kombinasi suhu, kelembapan, dan hasilnya ditampilkan dalam tabel. Nah, yang kedua itu perhitungan manual fuzzy dilakukan proses dilakukannya itu yang pertama falsifikasi suhu 24 Celcius derajat dingin 0,2 sejuk sama dengan 0,8. Yang kedua itu falsifikasi kelembapan 79% kurang lembab sama dengan 0,1 sedang sama dengan 0,9. Yang ketiga menentukan rule yang aktif. Yang keempat, melakukan inferensi dan diversifikasi hasil akhir perhitungan manual sama dengan MATLAB. Nah, selanjutnya hasil prototip atau real. Pengujian di dunia nyata memberikan nilai tegangan kipas. Misalnya pada suhu 24 Celcius derajat, kelembapan 79%, hasil aktual sama dengan 4,3 volt. Nah, hasilnya berbeda dari manual dan MATLAB karena kondisi fisik alat. Nah, pada materi saya ini, jadi kesimpulan materi saya ini, sistem pengenalan suhu ruangan berbasis logika fasi Mamdani yang dirancang mampu menyesuaikan suhu berdasarkan nilai suhu dan kelembapan yang terbaca sensor. Hasil menunjukkan bahwa perhitungan manual dan simulasi MATLAB memiliki kesesuaian 100%, sedangkan perbandingan dengan prototipe mencapai akurasi 58,4% akibat perbedaan kondisi fisik alat. Mungkin eh, sekian dari materi saya. Eh, Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.